Assalamualaikum, balik lagi ya di AMK Media Sport. Hari ini ada hasil dari Liga Italia ya, dari Liga Spanyol, El Clasico, sama dari satu partai Liga Inggris. Tapi sebelum itu ada berita dari Mandalika nih, ada dua berita lucu ya. Yang pertama itu viralnya pawang hujan ya, yaitu Simba Arara. Semua tahulah, videonya banyak ya. Terus yang kedua ada siapa yang juara itu, si Miguel Oliveira ya. Dia tuh mendedikasikan kemenangannya buat si Risman. Itu lumayan rame gitu. Terus yang ketiga ada berita sedih juga nih dari tim Honda, si Marc Marquez ya. Pada sesi pemanasan dia crash dan lumayan cukup parah. Ya, kabar terakhirnya dia kena gegar otak sih. Cuman nggak tahu nih dia berapa lama dia akan istirahat gitu ya. Terus ada dari All England ya, Indonesia bawa satu juara tuh. Dari All England Bagas Maulana sama Muhammad Sohibul Fikri, itu mereka juara di All England. Kemarin finalnya Indonesia All England ya, cuman saya nggak nonton gitu, cuma baca beritanya aja. Nah, oke, kita ke Liga Inggris dulu ya. Liga Inggris ada satu partai tuh. Ada Aston Villa lawan Arsenal. Arsenal menang 1-0 lewat gol si Bukayo Saka. Ya, pertandingannya cukup seru lah. Kalau saya cuma lihat highlightnya aja ya. Secara statistik Arsenal tuh ada di angka berapa ya? 57% sama 47% lah. Arsenal cukup menguasai pertandingan. Ini bagus ya buat Arsenal. Itu jadi di klasemen Liga Inggris tuh ada Arsenal tuh di nomor 4 ya. Nomor satunya City dengan 70 poin, 2 Liverpool 69, terus Chelsea 59 sama Arsenal peringkat keempat 54 poin. Terus kita ke Liga Italia. Liga Italia ada Cagliari Milan. Skornya kita tahu ya, 0-1 buat Milan lewat gol si Benacer. Terus ada Napoli Udinese. Napoli kebobolan duluan terus lewat si Deulofeu skor, tapi Napoli berhasil comeback ya, 2-1 lewat 2 gol si Victor Osimhen. Terus ada Inter Fiorentina. Nah, ini nih prediksi kemarin saya kan Inter ya, kata saya menang, cuman semalam draw 1-1. Inter cetak gol lewat si Dumfries, sementara Fiorentina lewat si Torreira. Saya suka sih sebenarnya pemain si Torreira ini. Dulu kan sebelumnya dia di Sampdoria, terus sempat ke Arsenal juga, diincar Milan tapi nggak jadi karena Milan dapat si Tonali. Jadi si Torreira ini ke Fiorentina. Ini hasil yang bagus ya buat Milan, tapi buat Inter ya tentunya hasil yang jelek ya. Terus ada Juve Salernitana. Juve menang 2-0 ya lewat gol si Dybala tuh di menit awal, sama lewat gol si Vlahovic di babak pertama dua-duanya. Terus ada Roma lawan Lazio nih. Roma lawan Lazio itu cukup seru ya. Roma menang 3-0 ya, seperti prediksi saya unggulkan Roma kemarin. Dan di klasemen juga ya, klasemen Liga Italia itu Milan di posisi pertama dengan poin 66, terus disusul Napoli dengan poin 63. Terus di posisi 3 ada Inter dengan poin 60. Sementara di posisi keempat ada ada Juve dengan 59 poin. Juve merangsek ya ke atas. Ini Juve masih ada juga sih buat peluang buat Scudetto kayaknya. Soalnya bedanya cuma 7 poin ya sama Milan. Terus ada di La Liga Spanyol. Ada Atletico Rayo Vallecano. Atletico menang tipis ya, 0-1 tuh lewat gol si Koke.
Terus dari El Clasico nih, ini yang mengejutkan. Saya herannya sama Madrid. Padahal yang nggak main cuma si Benzema aja kalau nggak salah. Trio MCK-nya itu pada ada semuanya. Yang nggak main tuh Benzema, tapi aduh Madrid benar-benar parah ya Madrid. Tapi Barca ini memang lagi on fire ya. Tapi nggak 4-0 juga gitu, apalagi mainnya di kandang gitu. Ini cukup seru sih buat fans Barca ya, selamat ya. Nah udah ke review Milan dulu ya. Review Milan kan skornya 0-1 ya. 0-1 itu dari menit awal Milan udah gas ya, lewat siapa, Oliver Giroud tuh di menit ke-7. Terus ada Brahim juga yang gagal gitu. Terus ada siapa, Junior Mesias sama si Theo kemarin cukup menonjol ya mainnya. Brahim juga cukup bagus, nggak flop gitu. Terus Milan berhasil cetak gol di babak kedua ya, lewat siapa namanya, lewat si Benacer. Itu gol yang bagus ya, ada apa namanya, dari Ibrahim ke Giroud umpannya. Giroud tuh ngasihnya suka enak ya. Semenjak saya perhatiin dari Arsenal tuh, dia tuh apa namanya, tok-taknya tuh enak tuh, 1-2 nya umpan 1-2 dari Giroudnya tuh enak gitu. Selalu seperti itu dulu. Di Arsenal sempat ada tuh yang sama siapa dulu pemain Arsenal tuh, si Wilshere tuh enak banget ngasihnya Giroud tuh ya. Di babak kedua praktis ada juga sih peluang dari si Theo juga yang ditepis sama penjaga gawang. Terus ada dari Giroud juga. Tapi secara keseluruhan ya Milan menguasai pertandingan 58%. Cuman apa namanya, Cagliari juga bukan tanpa peluang ya, mereka juga ada peluang, apalagi di menit akhir tuh sampai kena tiang gawang, itu hampir-hampiran sih. Kalau sampai gol itu Milan membuang kemenangan. Cuman ya jadi kelemahan Milan ini kan mereka udah unggul 1 gol, mereka nggak benar-benar ngegas ya buat kill the game gitu, apa namanya, mengakhiri pertandingan dengan cepat. Dalam artian gol 2-3 gol, mereka enggak kayak gitu ya kelemahannya. Tapi lumayan lah, ini 3 poin dan mereka bisa menjauh juga. Terus ke Roma Lazio ini. Roma Lazio secara detailnya ya, Lazio itu sebenarnya menguasai pertandingan ya 66%. Cuman karena Roma apa namanya, gas dari awal tuh, di menit awal si Tammy Abraham udah ngegolin tuh di menit awal. Lazio masih dengan begitu mainnya. Terus di menit berapa juga ya, pokoknya di menit awal lah, Tammy Abraham udah cetak gol keduanya juga. Terus ada siapa, tendangan bebas si Pellegrini itu cantik banget tuh ya, unggul 3-0. Nggak herannya kalau lihat tim yang bertahan ngalahin tim yang ya kayak Lazio seperti ini. Lazio lagi di bawah perform, di bawah Sarri ini. Ya udah, selamat buat Roma tuh, bisa perlahan-lahan naik lah. Cuman saya nggak terlalu suka sama pelatihnya aja sih kalau Roma. Nah di Liga Spanyol, Barcelona Madrid nih, itu secara statistik ya, Barca itu benar-benar menguasai pertandingan. Mereka mainnya bagus banget. Tapi di menit awal Madrid juga bukan tanpa peluang, mereka juga punya beberapa peluang gitu. Dan itu golnya terjadi oleh 2 gol si Auba, 1 dari Ferran Torres sama 1 lagi dari si Araujo dari apa namanya, dari corner. Nah ini secara mental ini pemain Barca ini keangkat ya mentalnya dari kemenangan ini. Ini penting sih buat para pemain Barca, karena mereka sekarang bedanya cuma 9 poin dari Madrid. Apakah mereka bisa mengejar ya dengan sisa 9 pertandingan lagi? Tapi kayaknya peluangnya ada sih gitu. Cuman kayaknya Madrid ini pukulan sih, tapi nggak akan dilepas begitu aja. Maaf, tapi masih seru lah ini untuk 3 liga top Eropa ini ya. Klasemennya juga dari Liga Spanyol itu Madrid ada di angka 66. Terus Sevilla di angka 57 di posisi kedua, Barca 54 di posisi ketiga, sama ada Atletico di posisi keempat dengan poin yang sama-sama Barca. Yaudah, segitu paling dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.